Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan kembali ke bagian kedua atau part kedua, yaitu masih mengenai bangun ruang sisi datar. Sisi tegak, Pak. Oh iya, sama aja sih ya. Oke. Ya, ini materi kita ya kemarin sebelumnya sudah saya jelaskan atau sudah disampaikan mengenai kubus dan juga balok. Dan berikutnya yaitu mengenai limas dan prisma. Ya, kalau kubus dan balok sering lihat ya, tapi limas dan prisma ini di sini ada contohnya nih. Nah, ini bentuk prisma nih, ini prisma segitiga. Ya, ini bentuk limas. Ya, kalau limas itu ingat aja sebuah piramid. Ya, intinya limas itu memiliki lancip ya, sudut lancip di atas sana ada, atau ada satu titik pertemuan 4 buah rusuk. Miring sini ya, rusuk di sini. Rusuk-rusuknya. Ya, ada satu titik sudut atas satu titik sudut yang dibentuk oleh 4 buah rusuk. Nah, tanpa akan dijelasin deh ya. Nah, kemudian prisma itu nanti dia ciri khasnya sama sih seperti balok. Kalau dia prisma segi 4, ini kan segitiga ya. Kalau prisma segi 4 berarti nanti dia bentuknya tinggal didiriin aja gitu. Lebih panjang ke atas gitu. Nah, kalau balok itu lebih ke sini ya. Baik ya. Oke. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa disiapkan catatannya biar kalian bisa mencatat juga ya. Oke, kita akan mulai materinya, yaitu mengenai prisma. Pengertian prisma. Perhatikan gambar. Bangun-bangun di atas dinamakan prisma karena memiliki alas dan tutup yang kongruen serta bagian pinggir berbentuk persegi panjang. Penamaan sebuah prisma berdasarkan pada bentuk alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka dinamakan prisma segitiga. Jika alasnya berbentuk segi empat, maka dinamakan prisma segi empat. Prisma-prisma di atas diberi nama prisma segitiga, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa prisma itu ciri khasnya dia terbentuk oleh bawah dan atas sama. Apanya? Dia dibentuk oleh satu bidang datar, bisa segi 4, segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, segi n berapapun. Yang kemudian tepinya atau pinggirnya itu merupakan persegi. Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bentuknya itu apa sih? Biasanya kotak pizza ya. Kotak pizza itu kan banyak tuh seginya tuh ya. Itu lebih menarik. Atau sebenarnya balok juga termasuk kategori prisma ya. Oke, tapi kalau ada segi yang lainnya dia nggak masuk dalam prisma gitu. Ya, maksudnya segi yang ini seperti ini kan juga termasuk balok gitu ya. Tapi balok itu kan harus memiliki rusuk yang 12, sedangkan ini kurang dari 12. Ini cuma ada 9. Ya, oke, nanti pembahasan unsur-unsurnya atau sifat-sifatnya kita lihat ya. Oke, next. Sifat-sifat prisma. Pertama, prisma memiliki bentuk alas dan atas yang kongruen. Kedua, sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang. Ketiga, prisma segi N memiliki 2N titik sudut, 3N rusuk, dan kurung buka N ditambah 2 kurung tutup sisi. Udah, oh gitu sifat prisma ya. Jadi sifat prisma itu memiliki bentuk alas dan atas yang kongruen. Ya, ingat ya, jadi ketika nanti atas dan alasnya itu banyak tuh, bisa berupa layang-layang, belah ketupat, jajar genjang, apalagi yang penting dia bangun datar. Yang jelas bukan lingkaran, enggak. Dia bukan lengkung tapi dia sisi tegak ya. Dia merupakan bangun datar ya. Nah, nah, jadi yang bangun datar 2 dimensi itu persegi, persegi panjang, segitiga, belah ketupat, jajar genjang, apalagi ya, trapesium, segi N. Segi N itu mulai dari segi 3 ya, segi 3, segi 4, segi N beraturan gitu, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan ya, seperti itu. Nah, untuk rusuknya itu ya sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang pastinya, seperti jadi persegi panjang. Jadi nanti dia tergantung yang punya persegi panjang, bagaimana ukurnya nanti kita ukur atau luasnya kita cari tahu dari panjang rusuknya. Kemudian prisma segi N memiliki, nah kalau misalkan prismanya segi N memiliki 2N titik sudut, artinya kalau segi 7, 2 kali 7 berarti titik sudutnya ada 14 gitu ya. Nah, kalau ngitung rusuknya 3N, 3N misalkan prismanya prisma segi 5, berarti banyak rusuknya 3 kali 5 gitu ya, 15. Nah, kalau sisi itu berarti kan apanya tuh, dinding-dindingnya ya. Sisinya itu nih kayak gini, segitiga. Segitiga itu ada 3 ditambah 2. 2-nya itu atas sama bawah gitu. Jadi ada 5. Kalau prisma segi 5 berarti 5 ditambah 2
gitu ya. Jadi ada 7 sisinya. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma. Perhatikan gambar. Prisma A, B, C, D, E, F adalah prisma segitiga. Prisma tersebut diiris pada rusuk A, B, B, E, D, E, kemudian dilanjutkan pada rusuk E, F, dan B, C, sehingga prisma terbuka. Selanjutnya, prisma direbahkan, sehingga terbentuk jaring-jaring prisma segitiga. Nah, jaring-jaring prisma. Kalau sudah membicarakan jaring-jaring, berarti arahnya nanti akan ke luas permukaan, gitu ya. Nah, oke. Biar dia dulu yang jelasin deh, nanti baru saya ya. Gambar jaring-jaring prisma. Beberapa gambar jaring-jaring prisma. Nah, tadi ada jaring-jaring prisma ya. Kemudian ini juga ada bentuknya satu seperti ini. Ya, kalian bisa coba di rumah membuatnya. Kemudian yang ini masih segitiga. Apa bedanya ini sama ini? Oh, bedanya ini di sini ya. Ini di sini kupingnya. Nah, tapi sama sih, nggak beda ya. Kalau diputar tuh ketemunya juga sama. Kemudian ini, nah ini kan agak beda nih. Nah, dia di satu di sini, satu di sini. Ya, tuh. Nah ini yang bentuk lain daripada jaring-jaring prisma. Dan ini prisma segi berapa nih? Segi 6. Ya, nah ini prisma segi 6. Ingat nih, ini pinggir ininya nih, sisi-sisi tepinya ya, berbentuk persegi panjang. Jadi nanti ketemu panjang kali lebar atau entah rusuknya apa dinamakan. Ya, yang penting dia seperti ini. Oke. Nah, ini terlihat pada di prisma segi 6, dia mempunyai 6 sisi yang sama panjang. 6 persegi yang sama panjang. Ya, jadi tinggal kali 6 kali dalam menghitung luas permukaan ya. 6 dikali daripada perseginya ini ditambah 2 kali tutup dan atas dan alasnya gitu ya. Kita lihat lagi ini. Nah, ini kan 1 2 3 4 5 ada 5 persegi yang sama dengan tutup dan alasnya berbentuk persegi atau segi 5 ya, berbentuk segi 5. Ya, seperti itu. Ini saya kembalikan lagi. Ya, oke. Kita lanjut ke luas permukaan. Tadi sedikit sudah dibahas, dia akan bahas lagi. Luas permukaan prisma. Untuk menghitung luas permukaan prisma, perhatikan gambar. Luas permukaan prisma dihitung dengan cara menjumlahkan luas bidang yang membatasinya. Luas permukaan prisma sama dengan luas segitiga A, B, C ditambah luas segitiga D, E, F. Kita sama bawah tuh, nggak harus segitiga ya. Ditambah luas B, C, F, E ditambah luas A, C, F, D ditambah luas tepinya A, yang B, pastinya E, dia adalah D. persegi panjang. Luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali luas segitiga A, B, C ditambah B dikali T ditambah C dikali T ditambah A dikali T. Luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali luas alas ditambah kurung buka A ditambah D ditambah C kurung tutup dikali T. Luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Secara umum, luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Baik, secara umum luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Yang mana saya masih lebih setuju jika kalian memahami konsep yang ini. Luas atas tambah luas bawah, luas yang ininya dijumlahin semua. Nah, kalau mau mempermudah, ambil kelilingnya kali tinggi A tambah B tambah C kali tinggi gitu ya. Nah, jadi kalian langsung dapat semuanya A tambah B tambah C. Atau Pak, saya mau hitung satu-satu, itu lebih konsep ya. Ini tambah ini tambah, berarti A kali T, B kali T, C kali T, dijumlahin semua. Tambah segitiga yang atas, tambah luas segitiga yang bawah. Ya, atau tambah sisi yang atas tambah sisi yang bawah. Nah, sisi atas dan bawah itu nggak harus selalu segitiga ya, bisa prisma, bisa apapun. Nah, tapi pengalian persegi ini selalu dengan T. Sisi A dikali T, sisi B dikali T, sisi C dikali T. Ya, lebih enaknya keliling kali tinggi gitu ya. T di sini merupakan tinggi daripada prisma ya. Namun tetap harus terkonsep satu persatu. Takutnya soalnya gini, tanpa tutup. Nah, ketika tanpa tutup, kalian nggak boleh pakai 2 kali luas ini ya, luas alas, nggak bisa, karena tanpa tutup itu ya 1 kali dong, 1 kali luas alas. Atau misalkan di sini tanpa ada dipotong, dibuang kan gitu ya. Nah, itu berarti kalian nggak bisa, kalian A kali T itu udah harus hilang ya. Berarti bagian A kali T itu nggak kepake, seperti itu. Jadi konsepkanlah tetap pada bagian luas ini tambah luas ini, jumlahkan satu persatu ya. Kalau gunakan rumus secara global tanpa didasari dengan dasarnya, takutnya soalnya dirubah dan kalian salah seperti itu ya. Yaitu luas permukaan prisma. Lalu volume prismanya ini hampir sama ya.
luas alas kali tinggi. Udah itu aja. Jadi harus dipahami. Volume prisma. Untuk menghitung volume prisma, perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H yang dibelah menurut bidang diagonal B, D, H, F sehingga terbentuk dua buah prisma segitiga siku-siku yang luasnya merupakan setengah luas balok. Volume prisma sama dengan 1/2 dikali P dikali L dikali T sama dengan luas alas dikali tinggi. Baik, ya itu. Nah, itu setengah kali P kali L. Nah, T-nya itu di sini ya tinggi daripada prisma. Nah, P kali L kali Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kemudian P kali L di sini merupakan alas kali tinggi daripada. Jadi ini kan segitiga nih, alas dan tutupnya ya. Ingat kan kalau segitiga itu kan merupakan rusuk alas kali sisi alas kali tinggi dibagi dua gitu ya. Nah, ini jadi luas alas kali tinggi. Nah, jadi di sini kalian harus kuat atau pahami siapa alas sebagai prisma tersebut. Ya, prisma tersebut memiliki alas berbentuk apa? Tinggal kalikan tingginya. Jadi ingat kembali bagaimana mencari luas daripada bangun datar. Ya, oke seperti itu merupakan volume dari prisma. Oke, untuk contoh-contohnya nanti kita gunakan soal pada LKPD. Next kita lanjut ke limas. Pengertian limas. Limas adalah bangun ruang yang memiliki alas segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik. Beberapa bentuk limas adalah limas segi 4, limas segi 3, limas segi 5, limas segi 6. Oke, ini adalah bentuk limas. Ada limas segi 4. Saya mau kasih tahu sesuatu di sini ya. Nah, ini ada limas. Oh, nggak transparan dia. Baik, ketika limas ini ya. Nah, ini limas. Tinggi limas itu merupakan dari ujung limas yang teratas sampai tegak lurus di bawah sini. Ya, nah ini dia. Ya, jadi ketika nanti bicara tentang tinggi limas, ya kalian sedang mengukur dari atas ini ke bawah. Ya, bukan sini, bukan tinggi ini gitu ya, tapi tinggi sini. Ini nggak bisa diam dia nih. Ya, nah ini tingginya dari sini sampai sini. Aduh, gimana ya? Pokoknya gitu deh. Ya, dari ujung sana tuh dari puncak sampai dasarnya secara tegak lurus. Ya, tegak lurus terhadap dasarnya gitu ya. Nah, tapi kalau yang bagian yang miring ini adalah tinggi bidang tinggi sisi prisma ya. Oke, nah ini tinggi prisma, ada tinggi sisi prisma atau bidang prisma. Jadi ketika sisi bidang prisma itu yang ini ya, bukan yang ke alas tapi yang di dinding gitu. Nah, oke ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ini yang lainnya ini juga seperti itu. Kita ambil tingginya sampai ke tengah sana menembus ruangnya, itu merupakan tinggi prisma dan lain sebagainya. Nah, penamaan prisma nanti akan disebutkan dengan berdasarkan dasar daripada atau alas daripada prisma limas ya, limas tersebut. Ya, jadi nanti ada namanya tinggi limas dan ada yang namanya tinggi bidang limas, tinggi sisi limas. Oke ya. Sifat-sifat limas. Pertama, limas mempunyai alas berbentuk segi banyak. Kedua, limas mempunyai bidang tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik. Ketiga, limas mempunyai kurung buka N ditambah 1 kurung tutup titik sudut, kurung buka N ditambah 1 kurung tutup sisi 2N rusuk. Wah, terus sifat-sifat dari limas ya, mempunyai alas berbentuk segi banyak. Bisa juga limas itu dibentuk dari ya segi-segi, ada yang segi empatnya itu ada layang-layang trapesium ya, sudah saya sebutkan tadi, sama seperti prisma ya. Bedanya ya limas itu membentuk ya satu titik sudut ya oleh 4 buah rusuk ya. Limas punya bidang tegak berbentuk segitiga. Nah, bidang tegak berbentuk segitiga, kalau tadi kan pada prisma bidang tegaknya itu berbentuk persegi panjang ya, sekarang ini bidang tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik. Nah, nanti ada tinggi bidang tegak, ada tinggi mas. Nah, jadi seperti itu ya, harus dibedakan mana tinggi bidang tegak, mana tinggi limas. Nah, pencarian tinggi itu kembali lagi ke teorema Pythagoras. Yang ketiga, limas mempunyai n tambah 1 untuk mencari titik sudut. Jadi kalau dia mempunyai 4 segi 4, berarti tinggal tambahkan 1 menjadi titik sudut. Jadi di sini segi 4, titik sudutnya ada 5. Ini sisinya juga 4 tambah sisinya ya, tambah 1 dengan yang bawah. Jadi kemudian rusuknya 2 kali n, jadi dikali 2 dikali segi 4 ya ada 8. Baik ya, tinggal diikuti saja. Next. Jaring-jaring limas.
Perhatikan limas segi 4 E, A, B, C, D. Limas tersebut diiris pada rusuk EA, EB, EC, dan ED, sehingga limas tersebut terbuka. Hasil irisan tersebut kemudian direbahkan, sehingga terbentuk jaring-jaring limas segi 4. Nah seperti ini. Jadi sisi tegak pada limas itu berbentuk segitiga ya. Nah, ini. Dan kemudian ini alasnya, ini rusuknya. Nah, kalau kita bicara tentang tinggi limas, nanti dari sini nih dia ke atas sampai ke pertemuan titik ini. Nah, kalau tinggi sisi tegak itu dari E sini sampai sini. Nah, dia ngikutin ininya, segitiganya. Ya, sisi tegak, tinggi sisi tegak. Ingat ini sisi tegaknya berbentuk segitiga. Segitiga punya tinggi, limas juga punya tinggi. Oke ya, saya ingatkan di bagian itu. Ya, next. Luas permukaan limas. Untuk menghitung luas permukaan limas, coba kamu perhatikan limas segi 4 yang sudah terbuka menjadi jaring-jaringnya. Dari gambar terlihat bahwa luas permukaan limas adalah jumlah bidang yang membatasinya. Luas permukaan sama dengan luas A, B, C, D ditambah luas segitiga A, B, E ditambah luas segitiga B, C, E ditambah luas segitiga C, D, E ditambah luas segitiga A, E, D. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas bidang tegak. Nah itu ya, nah ini ada warna kuning, ini dibilang tinggi limas nanti penggunaannya dalam volume. Dan kalau yang ini tinggi, karena kenapa saya menekankan itu, karena sering tertukar tinggi bidang tegak ya pada limas. Oke, luas permukaan ya tinggal kalian jumlahkan saja, luas ini tambah luas ini tambah luas ini tambah luas ini ditambah luas alasnya. Kebetulan di sini luas alas ditambah luas bidang tegak. Luas bidang tegaknya ini ternyata nggak bisa di ini ya, nggak bisa. Tapi kalau dia sijinya sama, tinggal dikali 4 aja sih. Luas ini sama ini sama, ini sama ini sama, ini sama, ini sama, ya udah kali 4. Tapi kalau berbeda ya nggak bisa. Tetap harus kita gunakan luas bidang tegak. Ya, luas bidang tegaknya ya tinggal kalian jumlahkan saja. Ya, sesuai dengan alas kali tinggi. Segitiganya kan alas kali tinggi. Nah, tinggi yang digunakan tinggi yang ini, tinggi bidang tegak. Ya, baik. Lalu kemudian volume limas. Nah, ini khusus volume limas. Volume limas. Untuk menghitung volume limas, coba kamu perhatikan kubus yang mempunyai panjang rusuk 2A. Diagonal ruang kubus tersebut saling berpotongan di titik T, sehingga terbentuk 6 buah limas segi 4 yang kongruen dengan titik puncak di titik T, sehingga diperoleh sisi alas sama dengan 2A, tinggi limas sama dengan A. Dari gambar diketahui volume sebuah limas sama dengan 1/6 volume kubus. Volume sama dengan 1/6 dikali volume kubus. Volume sama dengan 1/6 dikali kurung buka 2A kurung tutup dikali kurung buka 2A kurung tutup dikali kurung buka 2A kurung tutup. Volume sama dengan 1/6 dikali kurung buka 2A kurung tutup kuadrat dikali 2 dikali A. Volume sama dengan 1/3 dikali kurung buka 2A kurung tutup kuadrat dikali A. Volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Oke ya, berarti volume yaitu 1/3 dari luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya ini macam-macam, yaitu bidang datar ya. Kemudian tingginya yang harus kalian pahami, tingginya adalah yang ini. Ya, jadi kalian pastikan bahwa tinggi yang kalian miliki untuk mencari volume adalah tinggi yang dari awal saya sudah beritahu ya. Tinggi limas bukan tinggi daripada sisi tegak. Kalau ada tinggi dari sisi tegak, tinggal kalian menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari tinggi. Ya, karena tinggi dengan alas itu membentuk sisi siku. Baik ya, itu merupakan luas permukaan limas dan volume limas ya. Baik, selesai sudah apa yang ingin saya sampaikan. Contoh soalnya bisa kalian cari di sini, mungkin tidak saya tampilkan ya untuk menghemat waktu. Ya, saya bisa jelaskan dengan gamblang, dengan banyak ya apa yang ingin saya sampaikan. Baik, demikian. Mohon maaf jika ada kekurangan apa yang saya sampaikan. Dan kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.